Lalu di Madinah fenomena curang itu sudah ada. Fenomena curang waktu Nabi pertama ke Madinah sudah ada, kecurangan timbangan. Maka Nabi membacakan surat Al-Mutaffifin ini. Di Mekah juga sudah ada kecurangan itu. Ya. Sehingga kalau kita dengar di dalam tafsir ini disebutkan salah satu, kalau mengatakan ini Madinah atau Madaniyah, ketika Nabi ke Madinah, sebagaimana riwayat Ibnu Majah, orang Madinah itu adalah orang yang saat itu paling banyak kecurangan dalam timbangan atau dalam ukuran. Maka Allah turunkan surat ini, Wailul lil mutaffifin. Bagi yang mengatakan ini Madaniyah. Tetapi sebenarnya turunnya adalah di Mekah. Tetapi ketika Nabi ke Madinah, fenomena kecurangan itu ada, lalu Nabi membacakan kembali surat Al-Mutaffifin ini kepada penduduk Madinah. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah. Mari kita masuk ke ayat yang pertama. Wailul lil mutaffifin. Azab yang berat atau celaka, binasa lil mutaffifin bagi orang-orang yang melakukan kecurangan. Ada dua surat saja yang menggunakan kata wailun ini. Pertama, Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Azab, ancaman azab, kehancuran, kebinasaan bagi orang yang mencela, mencaci dan mencela. Yang kedua adalah surat Al-Mutaffifin ini. Dan keduanya itu terkait dengan kehormatan manusia. Kalau wailul likulli humazatil lumazah itu nama baik seseorang yang dicederai, yang dicaci, yang dighibahi, yang diumpat terkait dengan kehormatan nama baik seseorang. Maka wailul likulli humazah. Yang kedua adalah terkait dengan harta, kehormatan harta seseorang. Jadi kita mengurangi hak orang lain, mengambil dengan curang hak orang lain, maka di sini juga disebut wailun. Nah, dari dua surat yang menggunakan kata wailun ini, maka bisa disimpulkan betapa beratnya ancaman dosa terkait dengan manusia. Sampai dua kali menggunakan kata wailun dalam konteks manusia itu. Satunya kehormatan nama baik, satunya kehormatan harta yang nggak boleh kita zolimi. Makanya sebagian ulama mengatakan, engkau datang kepada Allah dengan 1000 dosa, tapi dosa itu hubungannya dengan Allah, hubungan dosanya terkait dengan Allah, itu lebih ringan daripada engkau membawa dosa, yang dosa itu terkait dengan hubunganmu dengan manusia. Ada yang menyimpulkan begitu. Ya. Jadi membawa 1000 dosa menghadap Allah, dosa yang hubungannya dengan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, itu lebih ringan daripada kita membawa 1 atau 2 dosa yang hubungannya terkait dengan dosa kita antar manusia. Maka wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah. Oke. Azab yang keras, ya, atau ancaman kebinasaan. Bagi siapa? Lil mutaffifin. Menarik kata mutaffifin ini. Mutaffifin itu adalah kecurangan yang kecil. Seperti orang misalkan menimbang korma, dikurangin 1. Nah itu kan 1, kecil. Atau mengurangi misalkan beras beberapa segenggam atau nah itu namanya tofif. Tofif itu sesuatu yang remeh. Kenapa di sini menyebutkan kata wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang melakukan kecurangan yang ringan? Karena kebanyakan orang itu kalau curangnya berat pasti ketahuan, pasti orang akan menghindarkan. Curangin sampai 1 karung kan ketahuan banget kan. Kurangin sampai 5 kilo ya kan ketahuan banget. Ya kan gitu. Orang biasanya curang itu untuk sesuatu yang sedikit karena nggak ketahuan, tapi akumulasinya kan jadi banyak. Gitu. Maka
yang di sini disebut adalah tafif. Tafif itu sesuatu yang mengurangi dengan kadar yang sedikit. Nah, itu yang disebut dengan mutaffifin, ya, bukan kecurangan yang besar. Tapi dari sini kita tahu kalau kecurangan yang kecil saja, gitu kan, ancamannya wailun, gitu. Azab yang pedih di dunia. Lalu bagaimanakah jika kecurangan itu besar? Tentu lebih wailun lagi. Cuma memang disebut di sini kecurangan yang kecil karena memang orang melakukan kecurangan itu biasanya ya yang nggak ketahuan tadi, yang kecil-kecil tapi diakumulasi menjadi besar. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa al-mutaffifin itu? Nah, dijelaskan oleh ayat 2. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu apabila mereka membeli dari manusia, yastawfun. Mereka minta penuhi haknya. Timbangannya harus benar-benar pas, kalau perlu lebih. Wa idza kaluhum wazanuhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka menjual, melakukan timbangan atau takaran dengan volume atau dengan berat, yukhsirun, mereka kurangi. Jadi kalau mereka menuntut hak, mereka itu minta penuhi, kalau perlu ditambahin. Tapi kalau mereka yang menunaikan kewajiban untuk orang lain, mereka kurang-kurangin. Curang itu namanya. Itulah yang disebut dengan mutaffifin di sini. Nah, ini luas maknanya. Karena tidak hanya kaitannya dengan Ustaz, ini ya. Suaranya hilang ya, Ustaz? Ustaz lagi turun sinyalnya. Kelempar keluar mungkin ya. Keluar kayaknya Ustaz. Mudah-mudahan bisa masuk lagi. Amin, mudah-mudahan cepat. Baik, kita tunggu dulu Ustadz bergabung lagi. Pak Ahmad sekalian, boleh kalau di namanya penulisannya boleh disertai dengan lokasi dari Ahmad sekalian ya, untuk kita saling mengenal juga. Mungkin ada dari peserta yang datangnya jauh, jadi kita juga bersilaturahim dengan teman-teman yang ada di daerah lain, insyaallah. Silakan kalau ada yang bisa memberi nama dengan lokasinya sekalian. Jadi untuk kita saling mengenal. Dan juga insyaallah kajian Al-Mutaffifin ini akan kita bahas pada 2 kali pertemuan. Mudah-mudahan Ustadz bisa menyelesaikan kajian ini sampai ayat 17. Dan sisanya kita lanjutkan pada pertemuan bulan berikutnya. Untuk peserta yang sudah hadir, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan juga partner media dari kajian tafsir ini, yaitu dari Muslimah Essence Bintaro
yang diketuai oleh Ibu Silvi. Kemudian juga dari Rumah Quran Nusantara Banten, mudah-mudahan ada yang sudah bergabung pada kajian ini. Kemudian juga adalah forum Halaqah Quran Al-Falah, dan juga yang membersamai kita pada media partner adalah Muslimah Kebayoran Residen yang dipimpin oleh Ibu Ella. Kemudian juga Sahabat Aisyah Bintaro dan juga Salimah Pondok Aren. Jazakumullah khairan atas partisipasi dari semuanya dalam media untuk kajian ini. Dan juga sore hari ini kita dibersamai oleh Majelis Taklim Halaqah, yaitu Al-Khansa, Majelis Taklim As-Sa'adah, Kelompok Cinta, dan juga halaqah-halaqah yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Terima kasih Ustadz sudah kembali bergabung. Tafadhol Ustadz. Ganti Masih putus-putus Ustadz suaranya. Coba saya matikan ini apa? Kemana? Videonya ya off cam Ustadz. Bagaimana, udah sebelum? Ya sudah mulai kedengaran Ustadz. Oke, terima kasih ibu-ibu sekalian. Mohon maaf jaringannya kurang bagus ya. Kita lanjutkan ya. Jadi mutafifin ini intinya bukan soal timbang menimbang saja, tetapi soal ketika orang menuntut haknya, dia minta penuhi, tapi kalau kewajibannya dia nggak lakukan. Ini orang-orang yang nggak fair gitu ya. Suami menuntut istri penuh, suami ditambah secara penuh. Masih putus-putus Ustadz suaranya. Belum ada suaranya Ustadz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Tafadhol Ustadz. Ya, kita lanjutkan ya. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang curang. Ini kalau di bangunan kadang orang mengurangi semen, misalkan semennya harusnya sekian, tapi dikurangi. Wailul lil mutaffifin. Kualitas besinya mestinya dengan ukuran sekian, dikurangin. Wailul lil mutaffifin. Aspal mestinya ketebalannya sekian, dikurangin. Wailul lil mutaffifin. Curang ya. Dokter yang suka meminta pasien untuk periksa, misalkan di laboratoriumnya periksa ini, padahal sebenarnya cukup satu saja yang diperiksa. Di labnya mestinya cuma satu saja terkait misalkan kolesterol, yang lain nggak perlu. Tapi dia kemudian menyuruh untuk seluruhnya periksa. Nah, itu juga wailul lil mutaffifin. Suatu pemerintah yang menyuruh vaksin padahal nggak perlu vaksin, misalkan begitu. Nggak perlu misalkan tusuk hidung,
nggak ngaruh tusuk hidung misalkan ya, apa tuh namanya? Apa namanya kalau tusuk hidung itu? Bukan PCR ya. Antigen. Antigen. Nggak perlu misalkan sebenarnya. Antigen. Nggak ngaruh misalkan antigen itu. Tapi semua orang harus melakukan antigen itu. Misalkan nggak perlu, misalkan. Tapi kalau perlu ya nggak curang namanya. Tapi demi kepentingan bisnisnya, demi kepentingan uangnya, asal orang mau kemana-mana, di antigen. Kalau itu dirasa tidak perlu sebenarnya, tapi diwajibkan karena uang di situ, kalau ya, saya tidak menuduh kalau, maka itu sebuah tatfif. Wailul lil mutaffifin. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surat Al-Isra, wa auful kaila idza kiltum. Surat 17 ayat 35, penuhilah al-kail. Penuhilah takaran apabila kalian menakar. Wazinu, dan timbanglah bil qistasil mustaqim. Dengan timbangan yang adil, yang lurus. Dalam surat Al-An'am, surat 6 ayat 152, Allah juga berfirman, wa auful kaila wal mizana bil qis. Penuhilah takaran dan timbangan itu dengan keadilan. Surat Ar-Rahman Allah berfirman, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkanlah timbangan dengan adil, janganlah kalian mengurangi timbangan itu. Menarik sekali ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah. Surat Al-Mutaffifin ini kan mayoritas ulama mengatakan Makkiyah. Tapi yang menarik, surat Makkiyah itu kan biasanya bicara hari kiamat, ya, bicara ketauhidan. Tapi ternyata ada surat Makkiyah, tapi cita rasanya tuh Madaniyah, yaitu surat Al-Mutaffifin ini. Karena kan bicara tentang muamalah itu kan Madinah. Bicara tentang transaksi itu adalah biasanya ayat-ayat Madaniyah. Tapi surat Al-Mutaffifin ini memang lebih dominan ini berbicara tentang hari kiamat, tetapi kok di awalnya itu sudah berbicara tentang urusan muamalah. Ini berarti dari awal ajaran Islam itu sudah sangat memperhatikan fenomena ketidakadilan di masyarakat. Jadi kehadiran Islam di Mekah itu sudah sangat care dengan kondisi yang ada di masyarakat. Wailul lil mutaffifin. Ini masyarakat mau cari minyak goreng susah, tapi ada yang bisa bagi-bagi minyak goreng kemana-mana, diborong untuk kampanye. Ini kan kecurangan seperti itu. Malaikat setengah mati cari minyak goreng, tapi ada satu pihak yang kemudian bisa bagi minyak goreng ke suatu masyarakat demi kampanye untuk mungkin capres tahun sekian itu. Nah ini juga wailul lil mutaffifin. Para ulama mengatakan mutaffifin di sini mengurangi timbangan, kemudian penipuan, termasuk ketidaksungguhan di dalam mengerjakan sesuatu, itu juga tatfif. Bisa misalkan membangun sesuatu nggak serius, tatfif. Membangun rumah nggak sesuai ya dengan yang sebenarnya, apa namanya, tidak sungguh-sungguh, itu tatfif. Wailul lil mutaffifin. Jadi bisa dari sisi takaran, bisa dari sisi jenis ya. Orang mintanya jenis A, tapi kita kasih B, kita bilang B ini ya sama dengan jenis A. Jadi kita menipu. Ya, barangnya palsu kita bilang asli. Nah itu namanya juga tatfif. Seorang dokter yang memeriksa pasiennya, sebenarnya dia nggak, dia tahu penyakit ini bukan dia ahlinya, dia mestinya ngerujuk ke temannya yang ahli di bidang penyakit yang dia ketahui ini. Lalu dia tidak merekomendasi ke temannya, dia sendiri yang mengobatinya, itu juga tatfif. Wailul lil mutaffifin. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud, surat 11 ayat 85, itu menjelaskan kenapa kaumnya Nabi Syuaib itu dihancurkan.
ternyata kaumnya Nabi Syuaib itu dihancurkan, dibinasakan karena mereka itu senang sekali mengurangi atau curang di dalam takaran maupun timbangan. Suaranya hilang lagi ya Bu Reni. Ya, Ustadz. Ustadz, Hilang-hilang terus ya. Kelempar kali ya. jaringan di sini apa Bu? Udara Ya, lagi cuaca lagi mendung. mendung ya, cuaca mungkin pengaruh dari cuaca. Kita tunggu. Mudah-mudahan Ustadz kembali terlempar lagi. Ya, pengaruh. Insya Allah ya, kesabaran kita menjadi amal soleh ya. Amin. Ustadz ya. Ilmu yang kita kejar ini adalah suatu ilmu yang mahal ya, artinya nilainya tidak terhingga. Jadi insya Allah, alhamdulillah Ustadz sudah kembali gabung. Masih mute Ustadz. Ya, masih mute Ustadz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Tafadhol, Ya, Ustadz. saya pindah ke HP aja ya. Mohon maaf kalau kurang. Iya Ustadz, nggak apa-apa Ustadz. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Jadi tatwib ini yang paling penting, kalimat tatwib itu curangnya dikit, nguranginya dikit. Wailul lil mutaffifin. Ini bisa di segala bidang, ya, bisa di segala bidang. Misalkan saya kasih contoh satu lagi, ya, kalau kita punya mantu perempuan, lalu anak kita yang laki itu beliin mesin cuci, lalu kita bilang nih kepada anak kita, ngapain tuh istri mesin cuci? Jadi malas loh istri itu kalau dibeliin mesin cuci. Nah, itu kalau mantunya perempuan. Ya, dia marahin tuh, kenapa dibeliin mesin cuci? Itu nanti jadi malas tuh istrimu itu. Tapi kalau mantunya dia laki-laki, wah, ketika dibeliin mesin cuci dia puji-puji, ini mantu yang soleh ini, ya, mantu yang soleh. Ya. Emang ini luar biasa kesolehanmu, katamu. Ini curang. Jadi giran orang lain yang ada kepentingannya dengan diri itu dia menuntut haknya. Tapi giran itu nggak ada kaitannya dengan dirinya, kepentingan dia kurangin. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Standar ganda juga begitu ya, standar ganda. Kalau kelompoknya mereka yang caci maki, ya bebas, nggak ada hukuman. Tapi kalau kelompok lawan mencaci maki, baru ngomong doang langsung diseret ke penjara. Ah, ini mutaffifin. Nah, jadi bisa diperluas ya. Mutaffifin ini. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengancam al-mutaffifin ini dengan ancaman ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Yazunnu, zon itu kalau bagi orang kafir ini diterjemahkan, tidakkah mereka itu menduga? Tidakkah orang kafir yang curang itu menduga bahwa mereka nanti akan dibangkitkan, mab'utsun. Dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Apa enggak duga ya sedikit pun kalau nanti ada hari kebangkitan. Ini ya zon itu dari kata husnuzon kan? Husnu, baik, zon dugaan. Berarti kalau kita artikan dugaan, berarti ini konteksnya orang kafir. Tapi kalau zon ini, yang diajak bicara ini orang beriman, para ulama mengatakan zon di sini berarti yakin. Itulah bahasa Arab itu menarik. Kata zon sendiri dalam bahasa Arab bisa berarti dugaan, bisa berarti yakin. Nah kalau yang dibicarakan ini misalkan orang kafir yang curang,
hei orang kafir yang curang, apa nggak terlintas ya di benakmu kalau ada hari pembalasan? Tapi kalau yang diajak bicara ini, misalkan ada orang yang beriman yang curang, maka zon di sini berarti, apakah kalian, wahai orang yang curang, nggak yakin? Apa nggak yakin ada hari kebangkitan itu? Umat dan akhwat yang dimuliakan Allah. Kalau kita artikan zon di sini dugaan, maka sebenarnya cukuplah dengan dugaan saja. Seharusnya orang itu kalau menduga saja ada hari kiamat, mereka berarti belum yakin, baru menduga saja. Belum sampai ke taraf yakin, baru dugaan saja. Itu mestinya kalau menduga saja, itu udah cukup buat orang untuk tidak melakukan kecurangan itu. Diduga di jalan itu ada penjahat, kita kan baru dugaan, kita nggak lewat situ. Itu baru dugaan. Diduga ada kerusuhan di suatu tempat, kita nggak lewat situ, baru dugaan. Dugaan itu sudah diduga mau hujan, sudah bawa payung kita kan. Nah, maka orang-orang yang curang ini, jangankan sampai kepada keyakinan, menduga saja ada hari kebangkitan tuh berarti enggak. Nah, ayat ini ingin mengatakan, apa mereka enggak terbesit di benak mereka adanya hari kebangkitan yang mereka nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan yang menarik di sini adalah disebutkan di ayat 5, dibangkitkan pada hari yang azim. Apa enggak menduga mereka akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban liyaumin azim, yaitu pada hari yang sangat agung. Azim itu agung, yang tidak ada yang lebih agung dari itu tuh azim. Berarti paling besar rasa takutnya. Paling menakutkan tuh azim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun yaumin azim yauma yaqumun nas. Yaitu pada hari manusia berdiri. Apa enggak terlintas akan adanya hari kebangkitan? Hari yang sangat agung, yang sangat mencekam, sangat menakutkan. Tidak ada yang lebih menakutkan dibandingkan dengan hari itu. Itu kata azim itu di situ. Azim itu sesuatu yang ada sesuatu yang besar, tapi yang lebih besar disebut azim. Apa enggak menduga? Saat itu mereka akan berdiri di hadapan Allah, bukan duduk, bukan berbaring, berdiri, nggak ada yang duduk. Bahkan dalam riwayat disebutkan berdiri dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki untuk menghadapi hari perhitungan. Ini berarti ayat ini betul-betul ancaman keras terhadap orang tadi yang curangnya tadi dikit tadi loh. Apalagi kalau curangnya besar. Kenapa? Karena di sini menggunakan ancaman yang sangat luar biasa. Di ayat 4 itu Allah menyebut mereka, apakah mereka? Kata mereka itu sendiri untuk menunjukkan mereka itu jauh. Itu berarti mereka itu dihinakan, mereka. Apakah mereka itu penghinaan, kata mereka itu. Ya. Kemudian disebut di sini dengan yaumun azim. Nah, ini juga ancaman yang berat berarti kan. Kemudian disebut lagi yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ancamannya lebih berat lagi, berdiri di hadapan manusia. Nah, ini ancaman yang berat. Ini berarti ummahat dan akhwat, curang itu perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Karena itu tadi sampai Allah menggunakan kata wailun, kemudian diingatkan dengan kondisi yang hari yang sangat menakutkan. Diingatkan dengan hari kebangkitan, coba. Terus disebut hari kebangkitan itu dengan yaumun azim. Hari yang teragung.
Kemudian disebut lagi yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Disebutkan perkara-perkara yang membuat kita ngeri gitu. Di hadapan Rabb al-alamin, bayangkan itu. Berdiri. Nah, ini ancaman yang keras buat orang-orang yang berbuat curang itu. Umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat ini ingin juga mengatakan kepada kita, seandainya mereka itu menduga saja ada hari kebangkitan, apalagi yakin, nggak mungkin akan terjadi kecurangan. Sekaligus ayat ini mengatakan, curang itu walaupun sedikit, dosa besar. Kenapa? Tadi ancamannya sudah wailun, terus diingatkan dengan hari kebangkitan, disebut hari kebangkitan itu yaumun azim, kemudian disebutkan juga dengan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya, saya ingin menyampaikan ulasan dari Imam Qushairi terhadap kata curang ini. Kata Imam Qushairi, ya, curang itu termasuk bukan hanya dalam timbangan dan takaran, mengurangi takaran dan timbangan, bukan hanya itu. Termasuk orang yang menyembunyikan cacat satu barang. Nah, ini juga curang. Ya. Orang yang melihat aib orang lain tapi tidak melihat aib dirinya, ini curang. Maka orang yang menuntut haknya tapi tidak memenuhi hak orang lain, ini adalah juga kecurangan. Sehingga kecurangan itu bisa luas maknanya. Itu berarti ayat ini bukan cuma untuk orang kafir, juga pelajarannya juga untuk kita, ya. Karena kemungkinan kita juga bisa melakukan kecurangan, seringkali menuntut hak kita dengan penuh, tetapi kita tidak melakukan kewajiban kita dengan benar, ya. Mari kita lanjutkan, ya. Kalla. Nah, jadi kita masuk ke ayat berikutnya. Inna kitabal fujari lafi sijjin. Setelah ayat yang tadi menjelaskan tentang besarnya dosa curang dan sebab orang itu curang, apa sebabnya? Tidak yakin adanya hari kebangkitan. Nah, itu dijelaskan di ayat yang tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam. Mengancam apa? Kecurangan, sekaligus mengancam ketidakpercayaan atau ketidakyakinan dengan hari pembalasan itu. Kata Allah, kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Sekali-kali janganlah kalian melakukan curang. Dan juga janganlah kalian tidak yakin akan hari pembalasan. Karena tadi kan wailul lil mutaffifin itu curangnya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Apa mereka nggak yakin adanya hari kebangkitan? Berarti mereka nggak yakin ada hari kebangkitan. Maka Allah ancam mereka, kalla, janganlah kalian curang. Janganlah kalian meragukan akannya hadirnya hari kebangkitan. Nah, jadi kalla di situ untuk ancaman buat yang curang sekaligus yang tidak yakin dengan hari kebangkitan. Inna kitabal fujari lafi sijjin. Ini menarik ayat ini. Karena tadi berbicara tentang curang, tiba-tiba di sini berbicara tentang fujar. Sesungguhnya catatan amal-amal orang-orang yang fujar itu orang-orang yang kejahatannya sangat besar, itu fujar. Lawannya itu adalah abror. Tiba-tiba orang-orang yang curang tadi, Allah ganti penyebutan mereka. Kalau tadi kan penyebutannya curang.
mutaffifin. Lalu mereka ini diganti oleh Allah sebutan mereka dengan fujar. Ini menarik. Ini berarti makin besar ancaman mereka. Kenapa? Karena Allah memasukkan orang-orang yang curang tadi dalam kelompok orang-orang fujar. Kalau fajir kan satu orang jahat fajir. Kalau orang-orang jahat itu namanya fujar. Fujar ini biasanya sebutan buat dosa-dosa besar. Ya. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbuat fujar, orang curang tadi berarti masuk fujar, lafi sijjin. Janganlah kalian curang, karena kecurangan kalian itu tercatat, terdokumentasi dalam catatan yang bernama sijjin. Sijjin ini secara bahasa sebenarnya kalau kita lihat kamus artinya penjara. Ya. Sesungguhnya catatan orang-orang yang curang itu, dan di sini disebutkan tidak lagi menggunakan kata curang tapi fujar, untuk menunjukkan begitu jahatnya mereka itu disebut fujar, adalah di dalam sijjin. Sijjin itu secara bahasa artinya tempat yang sempit. Biasanya di ruang yang sempit, tempat yang gelap, paling bawah, makanya arti harfiah sijjin itu penjara. Ini tapi untuk sekedar meminjam saja ini, untuk bahwa catatan orang-orang yang jahat itu ada di dalam sebuah tempat yang sempit sekali, yaitu di dalam sijjin. Nah, karena sijjin di sini hanya sekedar minjam kata saja, sebenarnya sijjin itu nggak bisa kita bayangkan, maka Allah berfirman, wa ma adraka ma sijjin. Kamu tidak akan tahu seperti apa sijjin itu. Ini kalau kita lihat ayat-ayat ini ngeri ya. Karena kecurangan yang disampaikan di sini, kecurangan yang sedikit, tapi ancamannya besar, bahkan mereka dijelaskan nama mereka bukan lagi sekedar mutaffifin, tapi fujar. Lafi sijjin. Wama adraka ma sijjin, kalian tuh nggak akan tahu apa itu sijjin itu. Jadi saya sering mengulang-ulang di sini setiap Allah menyebut kata wama adraka, itu berarti berbicara tentang sesuatu yang manusia nggak akan tahu hakikatnya. Wama adraka ma lailatul qadar. Wama adraka ma kamal haqqah. Hari kiamat itu kalian nggak akan tahu kayak apa sebenarnya hari kiamat itu. Maka di sini Allah menyebut kata sijjin yang arti harfiahnya penjara, tapi kamu nggak akan tahu seperti apa itu tempat disimpannya catatan amalnya orang-orang yang jahat tadi, yaitu orang-orang yang curang tadi. Nah, yang menarik di sini kan yang disebut catatannya ya. Sesungguhnya catatan orang-orang yang fujar, yaitu curang tadi masuk ke orang-orang yang jahat, lafi sijjin. Kok catatannya Ustadz? Kok bukan orangnya? Jawabannya adalah kalau catatannya saja sudah di tempat yang sangat buruk yaitu sijjin, maka bagaimana pelakunya? Kira-kira gitu. Kalau catatannya saja di tempat yang disebutkan dengan tempat yang sempit, tempat yang gelap, tempat yang paling bawah, itu sudah seperti itu catatan amalnya. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukannya? Nah, itu mengapa di sini yang disebut catatannya, bukan orangnya. Yang kedua, kenapa yang disebut catatannya? Karena catatan itu sudah cukup untuk membuat mereka dimasukkan ke dalam sijjin. Nah, jadi gitu, jadi penjelasannya. Karena catatan inilah yang akan menjadi bukti yang konkret, bukti yang nyata, yang cukup untuk menjebloskan mereka ke dalam
Sijin tadi. Ke dalam penjara yang bernama Sijin, yang penjaranya hakikatnya seperti apa kita nggak tahu. Kadang-kadang kan satu kasus ini sudah buktinya yang ada di tangannya yang terekam ini sudah cukup membuat orang dijebloskan ke penjara. Kira-kira gitu. Maka kenapa di sini yang disebut catatannya? Karena catatan ini akan menarik mereka untuk masuk ke dalam Sijin itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kitabum marqum. Catatan yang membuat mereka itu akhirnya diseret ke dalam Sijin adalah kitab yang marqum. Marqum ini adalah catatan yang sudah di-filing, sudah dinomori. Sudah ada tulisannya, sudah ada pahatannya. Itu marqum. Dari kata rokam. Ada nomornya, ada kodenya, ada fotonya, ada videonya. Itu namanya marqum. Jadi kata marqum ini selain menunjukkan ada gambarnya, ada fotonya, ada tulisannya, itu marqum. Sekaligus itu ada nomornya, berarti sudah dikasih pengaman. Artinya nggak bisa dibuang, nggak bisa dihilangkan catatan itu karena sudah marqum. Ibaratnya kalau ini sudah kita kasih passwordnya, sudah ada. Jadi nggak akan ada yang bisa membakarnya lagi sehingga menghilangkan jejak. Nggak akan ada lagi yang bisa menambahi atau menguranginya karena sudah marqum. Jadi karena catatannya sudah marqum. Gitu. Ya gimana coba marqum itu? Berarti filenya itu sudah aman. Nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin. Kemudian filenya itu sudah ada fotonya, sudah ada videonya, sudah ada gambarnya. Itu sudah marqum. Itu yang disebut dengan marqum di situ. Makanya ketika ada orang yang dipanggil misalkan di kepolisian, dia melanggar lalu lintas, lalu dia mengatakan saya nggak melanggar kok. Lalu ketika polisi ini mengambil kitabum marqum, gitu, suatu bukti fakta yang marqum yang sudah didokumentasi dengan ini lalu dilihatkan, maka orang ini nggak bisa mengelak. Makanya kenapa yang disebut dengan sesungguhnya catatan mereka itu akan menyeret mereka kepada Sijin. Kenapa? Karena catatan amal mereka itu sudah dinomori, sudah ada fakta-fakta yang pasti akan menyeret mereka masuk ke dalam Sijin itu. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka, binasa, azab yang pedih bagi yang mendustakan hari kebangkitan. Karena tadi kan mereka itu curang karena tidak yakin adanya hari kebangkitan kan? Maka Allah ancam keduanya. Curangan tadi diancam, kalla inna kitabal fujar. Tidak meyakini adanya hari kebangkitan juga diancam, wailun. Celaka, siksaan, kebinasaan. Bagi siapa? Bagi siapa yang mendustakan. Mendustakan hari kebangkitan, mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasul, ya celaka. Maka di sini berarti yang mendustakan agama itu celaka. Lalu di ayat 11-nya, mendustakan apa maksudnya? Mendustakan hari kebangkitan. Dan memang
antara mendustakan hari kebangkitan itu dengan perilaku buruk itu selalu nyambung. Selalu nyambung. Makanya kalau kita lihat misalkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan? Lihat deh perilakunya. Pasti perilakunya itu jahat kepada orang-orang lemah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi makanya kalau ayat ini mengancam orang yang mendustakan hari kebangkitan, karena apa? Karena orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu pasti perilakunya curang. Pasti curang. Orang-orang yang curang itu pasti bermasalah dengan keyakinannya kepada hari kebangkitan itu. Wa ma yukadzibu bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan itu. Jadi kalau kita mau tahu ciri-ciri orang yang tidak yakin adanya hari pembalasan, Allah sebutkan di ayat 12, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Tidaklah mendustakan hari pembalasan itu kecuali orang yang mu'tad. Mu'tadin itu artinya orang yang melampaui batas. Orang yang enggak peduli dengan kebenaran. Pasti dia mu'tad, zolim. Orang zolim pasti dia yukadzibu biyaumiddin. Makanya mengambil hak orang lagi. Curang di situ. Kemudian yang kedua, ciri orang yang mendustakan hari kebangkitan atau hari pembalasan adalah asim. Gemar melakukan dosa dalam perbuatannya. Suka memakan harta yang haram. Kalau dia mengkonsumsi yang mubah, melampaui batas dalam mengkonsumsi yang mubah. Kalau dalam bicaranya, dia kalau ngomong itu dusta, bohong. Itu asim namanya. Kalau janji ingkar. Kalau bertengkar, berselisih, dia itu orangnya bengis, jahat. Nah, itu pasti orang yang yukadzibu biyaumiddin. Yang ketiga, orang yang yukadzibu biyaumiddin, ciri orang yang mendustakan adanya hari pembalasan adalah idza tutla alaihi ayat 13, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bilang itu adalah asatirul awwalin. Itu adalah mitos-mitos, cerita-cerita zaman dulu, ya. Itu adalah kedustaan-kedustaan yang dikarang-karang Muhammad, itu bukan wahyu itu. Nah, jadi kalau kita menemukan ada 3 ciri ini, berarti mereka ini adalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Kalau orang mendustakan hari pembalasan, kemungkinan salah satu perbuatan mereka adalah kecurangan. Curang, zalim, mengambil hak orang lain, ya. Nah, itu disebabkan adanya kedustaan terhadap hari pembalasan. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang lagi ya, bahwa orang yang melampaui batas, orang yang senantiasa berbuat dosa, biasanya mereka ini adalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Nah, biasanya memang perbuatan jahat, perbuatan buruk, itu pasti kaitannya dengan mendustakan adanya hari pembalasan. Makanya kalau kita ingin berhenti dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka kekuatan keimanan kita akan adanya hari pembalasan itu harus kita kuatkan. Makanya mengapa ayat-ayat Quran itu penuh dengan cerita tentang hari pembalasan, hari pembalasan, hari pembalasan, hari pembalasan.
Karena hanya dengan keyakinan akan adanya hari pembalasan itulah kemudian kita akan selamat dari perbuatan-perbuatan dosa atau melampaui batas. Berarti yang sebaliknya, ya. Kalau kita yakin dengan hari pembalasan, otomatis akhlak kita akan istiqomah, akan lurus. Kita tidak akan zolim, tidak akan tenggelam dalam dosa. Makanya perilaku kita itu sebenarnya sedang membongkar tentang keyakinan kita akan adanya hari pembalasannya. Jadi kalau kita semakin baik, perbuatan kita semakin taat, itu indikator keyakinan kita akan adanya hari pembalasan itu baik. Tetapi kalau kita gampang berbuat dosa, gampang berbuat maksiat, gampang menzalimi orang, maka itu juga sebagai indikator akan lemahnya keyakinan kita akan adanya hari kebangkitan. Umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ciri yang berikutnya tadi adalah mereka itu sinis terhadap Quran. Nah, gitu. Ini cirinya lagi. Ya. Kalaupun mereka misalkan ada ayat Quran, mereka tafsirkan sesuai hawa nafsu mereka. Misalkan janganlah kalian memakan riba secara berlebih-lebihan. Oh berarti riba itu boleh, yang nggak boleh itu riba yang berlebih-lebihan. Mereka akan menyesuaikan dengan selera mereka. Ketika kita ajak mereka berbicara tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Yusuf, tentang apa yang di Quran, mereka bilang itu udah zaman dulu. Kita ini zamannya beda. Jadi selalu mereka sinis terhadap orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Sudah tidak sesuai zaman dan seterusnya. Tapi kalau diajak bicara dunia, ya, diajak berbicara harta, mereka luar biasa bersemangat. Ya. Tapi kalau diajak berbicara tentang Al-Quran, mereka sinis. Ya. Umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita berbicara tentang celaka, wailun, wailun. Dan memang semua yang terjadi saat ini, entah itu kekacauan, penyakit, kelangkaan barang, ya, barang yang harusnya mudah kita dapat tapi susah kita dapat, ya, barang yang harusnya kita dapat dengan murah jadi mahal, itu semuanya disebabkan oleh mutaffifin ini juga. Dan ingat, orang-orang yang curang, wailun, itu akan ditinggalkan. Apalagi di zaman sosmed seperti sekarang ini, ketika ada orang curang, langsung di-share. Ya. Langsung di-share kecurangan itu. Entah meletakkan bahan yang berbahaya bagi tubuh kita ke makanan yang dia jual, itu kemudian bisa disebar. Akhirnya dia wail, merasakan kerugian. Ya. Merasakan kerugian. Makanya seringkali kalau orang-orang kafir yang berdagang misalkan dengan kejujuran, atau profesi orang-orang kafir itu mereka lakukan dengan baik, dengan jujur, mereka akhirnya juga akan dibeli oleh orang-orang tanpa melihat keimanannya. Tapi kalau orang-orang yang sudah mengaku mengaji, beriman, kemudian mereka melakukan kecurangan, tentu akan ditinggal juga oleh pelanggan. Ini hukum yang universal kalau dikaitkan dengan keduniaan. Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Makanya jangan heran ya, ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah. Tentu ini untuk umum saja. Kalau ada orang yang kemudian misalkan tokonya terbakar gitu kadang-kadang. Tentu kita nggak boleh suuzon. Ya. Nggak boleh kita di depannya kamu toko terbakar ini karena kamu pasti mutaffifin. Ya, gitu. Pasti mutaffifin. Tapi kenyataan memang banyak cerita-cerita begitu ya. Belum lama ada toko bangunan terbakar di suatu tempat. Saya tidak perlu ceritakan itu. Semoga Allah melindungi kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ini pelajaran saja. Nah, setelah terbakar habis ludes itu toko bangunan itu, bertemulah istri saya dengan salah seorang ya yang dari etnis mereka juga. Tanpa
tanpa dimintain cerita, tiba-tiba orang cerita, oh pantas aja tuh dia itu orangnya sombong banget tuh kalau lagi ngumpul sama kita. Begitu disebut tuh keburukan-keburukan orang yang tokonya terbakar tadi. Jadi ternyata ketika saya membaca ayat ini, saya teringat gitu dengan cerita-cerita orang lain yang mengalami kerugian ini, kerugian itu, kerugian ini, musibah itu. Ternyata ada saja yang menyambungkan mengapa itu terjadi pada dia. Ternyata ada mutafifin di situ. Ya, ada mutafifin. Kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat 14 sebab tuduhan mereka terhadap Quran. Apa sih yang menyebab mereka mengatakan Quran itu dongeng-dongeng belaka, ya? Quran itu ya adalah cerita-cerita yang mudah tidak relevan. Apakah karena Qurannya itu memang buktinya tidak jelas? Kebenaran di Quran itu tidak jelas? Ternyata bukan. Tetapi adalah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Al-Quran, kalla, janganlah kalian berkata Quran itu sebagai dongeng, cerita-cerita zaman dulu. Quran itu adalah kebenaran. Tidak sebagaimana yang kalian katakan, wahai orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berdosa, orang yang mendustakan hari kebangkitan. Tetapi yang sebenarnya yang menyebabkan kalian sinis terhadap Quran itu bukan karena Qurannya itu tidak benar, tetapi yang terjadi adalah adanya ron ala qulubihim. Karena hati kalian itu sudah ditutupi oleh dosa. Nah, itu berarti apa? Ternyata yang membuat orang itu tidak mengakui kebenaran itu benar, yang salah itu salah, padahal begitu jelasnya adalah karena dosa. Nah, kalau dalam konteks ayat ini, kalian mencari harta yang haram, kalian curang, mengambil makanan yang haram, itu nanti akan menutupi hati kalian. Kalau hati tertutup, kebenaran yang dari luar nggak bisa masuk, kebatilan yang ada di dalam nggak bisa keluar. Karena adanya ron, karat, kunci yang telah menutupi hati mereka disebabkan oleh dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu penjelasan mengapa mereka mengatakan asatirul awwalin. Kemudian kita sebutkan hadisnya ya. Jadi kalau Al-Quran itu kalau hati mereka ini sudah menumpuk dosa, maka hatinya ini menjadi buta, tertutup. Jadi ibarat kaca mobil depan, jalan sih jelas, petunjuk arah kanan kiri jelas, tapi kacanya buram karena kotor, maka nggak kelihatan. Ya, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Rasulullah bersabda, sesungguhnya apabila hamba itu melakukan satu dosa, maka dosa itu akan menjadi titik hitam di hatinya. Kalau dia bertobat, maka dibersihkan itu, menjadi bersih lagi itu hatinya. Kalau dia tidak bertobat tapi menambah dosa, akan bertambah titik hitam itu sehingga menutupi hatinya. Kata Nabi, itulah yang disebut dengan ron, yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, yaitu kalla barrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka ummahat dan akhwat, kadang-kadang kita yang sudah rajin ngaji, sudah tahu kebenaran, sudah tahu yang salah, kok tidak mau melakukan kebenaran, yang malah menyelisih kebenaran, boleh jadi karena ron di sini. Atau ada seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, yang sebenarnya seharusnya sudah tahu kebenaran itu, tapi kok malah melawan kebenaran. Itu boleh jadi karena ron. Ada ron di sini. Jadi ternyata mengetahui kebenaran sebagai kebenaran itu tidak cukup untuk membuat kita menjadi benar. Kita perlu ada tazkiyatun nufus, agar kebenaran tadi
bisa masuk ke dalam hati. Karena kalau kita berbuat dosa, kebenaran yang kita ketahui kebenaran itu nggak akan masuk ke dalam hati kita. Karena ada wrongs. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa mereka itu yang tadi mengatakan Quran itu sebagai asatirul awwalin, ya, cerita-cerita dusta, ya, dongeng-dongeng masa lalu, kata Allah, kalla. Janganlah kalian mengatakan itu. Ya. Innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka yang kafir kepada Quran tadi, yang kafir kepada hari pembalasan tadi, pada hari kiamat nanti lamahjubun, akan terhalang untuk melihat Allah. Ini hukuman yang terberat kata para ulama, bukan neraka. Tetapi hukuman yang terberat adalah orang itu dihijab, dihalangi untuk melihat Allah. Kenapa mereka terhijab dari melihat Allah? Ya, disebabkan karena dunia telah menghalangi hati mereka untuk mentauhidkan Allah. Mereka menghalangi kebenaran itu untuk masuk ke dalam hati mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Makanya mereka terhalang dari melihat Allah. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Terhijab. Ada di kitab saya ini diceritakan salah seorang murid dari seorang orang yang mengenal Allah itu melakukan maksiat kepada Allah. Dan dia pernah mendengar dari gurunya bahwa orang yang bermaksiat kepada Allah itu akan dihukum oleh Allah. Dia maksiat, tapi dia tunggu-tunggu kok nggak ada hukuman yang datang. Katanya orang itu akan dihukum disebabkan dosanya. Tiba-tiba dia satu malam seolah mendengarkan suara gitu ke dalam hatinya. Yang suara itu berbunyi, abdi, qad aqabtuka walam tadri. Wahai hambaku, aku telah menghukummu tapi engkau tidak sadar. Kata hamba ini, ya Allah, daganganku makin lancar, bisnisku makin untung. Aku tak melihat adanya hukuman darimu. Kata Allah, bukankah saat ini engkau telah aku haramkan dari munajat kepadaku? Bukankah engkau biasanya qiyamul lail nggak bisa qiyamul lail? Bukankah engkau biasanya bisa merasakan khusyuk terus nggak bisa khusyuk? Nah, ini salah satu bentuk hijab dari Allah. Jadi kalau kita nggak merasa khusyuk, ketaatan nggak terasa manis, itu bagian dari hijab. Itu sendiri sudah menyiksa. Jadi di hari kiamat apalagi orang kafir itu nggak dilihat sama Allah, mereka nggak bisa melihat Allah, itu hukuman yang luar biasa. Di buku saya ini dikasih contoh lagi, seorang ayah berkata kepada anaknya, di tengah anak-anak yang lain, dia sedang ngumpul bersama anak-anaknya, dia berkata kepada salah satu anak, ya, keluar kau dari sini. Jadi salah satu anak diusir oleh ayahnya. Padahal itu di meja makan, ya, makanan lengkap bersama anak-anak yang lain, tapi anak ini diusir oleh ayahnya. Maka apa yang akan terjadi? Tentu itu bagi anak sangat menyakitkan. Walaupun dia diberi makan di tempat lain, tapi nggak diajak duduk di situ. Nah, ini untuk menjelaskan bagaimana azab dihijabnya orang-orang yang mengingkari adanya hari pembalasan, orang-orang yang curang dari orang-orang yang curang, itu hukumannya adalah terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa melihat Allah. Ya. Nah, dari sini para ulama mengatakan bahwa apabila di sini hukuman bagi orang-orang yang kafir itu adalah dihijab dari melihat Allah pada hari kiamat, maka berarti ayat ini ingin mengatakan bahwa orang-orang yang beriman sebaliknya, mereka akan melihat Allah dan mereka akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imam Syafi'i, ayat ini dalil
bahwa orang-orang yang beriman nanti akan melihat wajah Allah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat 75 ayat 22 sampai 23, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Nah, selain mereka ini tidak melihat wajah Allah, tidak melihat Allah pada hari kiamat, tidak sampai di situ saja. Mereka pun ya tsumma innahum lasalul jahim. Bukan cuma dihukum tidak melihat Allah atau tidak dilihat oleh Allah, tapi mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Lalu setelah dikatakan kepada mereka celaan, ya, penghinaan, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka itu dikatakan kepada mereka, inilah dulu yang kalian dustakan. Nih masuk neraka nih. Inilah yang dulu kalian dustakan. Ini yang dulu kalian bilang asatirul awalin. Apa yang ada di Quran itu adalah cerita-cerita yang tidak ada dasarnya. Cerita-cerita yang sudah tidak relevan. Dongeng-dongeng. Inilah yang dulu kalian dustakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mohon maaf kalau kurang nyaman hari ini karena beberapa kali terputus. Dan mohon maaf juga kalau saya tergesa-gesa karena saya harus mengejar target supaya kita bisa sampai ke ayat ke-17. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang saya sampaikan. Silakan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Ya. Alhamdulillah. Yang terakhir sudah lancar Ustadz jaringannya. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz atas tafsir tadi, dan kita di sini sudah ada yang mau bertanya di room chat. Baik, untuk para peserta kajian sekalian yang ingin bertanya langsung bisa raise hand ya atau membuka mic-nya. Tapi sebelumnya kami akan membacakan dulu pertanyaan yang sudah ada di room. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Lina. Mohon izin bertanya Ustadz. Mohon dicontohkan dosa yang berhubungan dengan hablum minallah. Mohon dicontohkan dosa yang berhubungan dengan Allah, yaitu hablum minallah, itu lebih ringan kali ya, bukan lebih baik ya. Lebih ringan dari dosa yang berhubungan dengan manusia hablum minannas. Kemudian pertanyaan kedua, apakah catatan amal yang tertulis di sijin itu bisa terhapus dengan taubat di akhir hidup seseorang? Tafadhol Ustaz. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Contoh dosa yang kaitannya dengan Allah ya. Misalkan kita melalaikan sholat misalkan. Itu kan dosa yang terkait dengan Allah. Sholat tapi riya misalkan. Atau tidak puasa gitu kan. Itu kan ibadah kita kepada Allah. Atau misalkan tidak berhaji gitu. Itu kan dosa terkait dengan nggak ada hubungannya dengan manusia. Ibadah-ibadah mahdoh. Nah itu ketika kita melakukan pelanggaran di situ, penyanyian, kurang khusyuk, kan dosa. Apalagi kalau meninggalkan sholat misalkan, kan dosa besar. Meninggalkan sholat itu dosa besar. Nah itu jauh lebih ringan dosanya. Bukan berarti dosa itu ringan. Jauh lebih ringan dosa itu dibandingkan dengan dosa kita yang terkait dengan hablum minannas. Seperti tadi, mengambil harta orang lain, walaupun tofif sedikit. Itu contohnya. Jadi, walaupun ada sebagian mufasir begini mengatakan, tapi umumnya mengatakan siran bahwa dosa antar manusia itu lebih berat dibandingkan dosa kita kepada Allah. Makanya semua dosa kita kepada Allah itu nanti bisa kemudian gugur cuma dengan tobat istighfar gitu. Tapi kalau dosa kita dengan makhluk itu tidak bisa dihapus
hanya dengan taubat dan istighfar. Harus dikembalikan hak mereka. Kalau kita tadi misalkan mengambil hak dia, itu tidak bisa kita dihapus catatan amalnya itu hanya dengan sekedar bertobat dan beristighfar atau dengan sholat. Tapi harus kita minta ridho kepada dia. Kita kembalikan harta yang kita curi dari orang itu, yang kita ambil haknya itu. Itu kalau dosa terkait dengan manusia. Kalau dengan Allah, sekedar dengan tobat, dengan istighfar, bahkan dengan sholat yang kita lakukan itu, dosa-dosa itu bisa terhapus secara otomatis. Tapi dosa kepada hamba itu nggak bisa. Kecuali kita harus minta maaf kepada orang itu. Nah, jadi kalau tadi ada pertanyaan yang kedua tadi, apakah catatan-catatan yang ada dalam sijin tadi bisa dihapus? Jawabannya kalau dosa kita kepada Allah, itu bisa dihapus dengan taubat. Dengan istighfar, dengan taubat. Itu terhapus. Dengan taubatan nasuha. Tetapi kecurangan tadi, itu nggak akan terhapus kalau kita tidak mengembalikan hak orang yang kita curangi. Makanya kita tahu kan hadis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Ya. Kata sahabat Nabi, yang bangkrut itu menurut kami ya Rasulullah adalah orang yang datang pada hari kiamat. Nah, yang bangkrut itu kata para sahabat adalah nggak punya harta, nggak punya barang mewah. Kata Nabi, yang bangkrut itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala ibadah ritual, tapi dulu mereka zolim kepada sesama manusia. Jadi yang mencaci si fulan, mengambil harta si fulan, menuduh si fulan, pokoknya disebutkan dosa-dosa kaitannya dengan manusia. Lalu dia harus membayar dosa-dosanya itu dengan pahala ibadah ritual tadi, dibayar, tapi ternyata pahalanya habis, orang-orang yang dizolimi pun masih menuntut. Akhirnya apa? Kata Nabi, akhirnya dosa-dosa orang-orang yang dizolimi itu dipindahkan kepadanya, sehingga dia kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Itu adalah orang-orang yang bangkrut. Jadi kalau pertanyaannya, bisa dihapus nggak? Kalau dosa kita kepada Allah bisa dihapus dengan tobat, dengan istighfar, dengan ibadah-ibadah. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, itu harus minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini ada satu kasus Ustadz. Seorang pedagang minyak goreng tidak menjual minyaknya dikarenakan harganya tidak sesuai dengan harga waktu dia membeli. Jadi kalau dia menjual dengan harga sekarang, maka mereka mendapat kerugian. Akhirnya pedagang ini menunggu sampai harganya yang sesuai. Apakah pedagang minyak goreng ini termasuk orang yang curang karena menumpuk? Sedangkan mereka maksudnya hanya untuk menunggu harga yang sesuai, Ustaz. Iya. Jadi kalau pedagang minyak goreng ini penumpukannya itu bisa mempengaruhi harga, itu yang dilarang. Jadi monopoli barang, menahan barang yang itu akan merusak harga, artinya harganya jadi mahal. Kalau dia ini kan justru menunggu harganya biar stabil kan. Ya kan, biar stabil. Maka itu tidak termasuk, karena yang dilarang itu adalah penumpukan yang membuat barang itu langka. Ketika barang itu langka, kemudian dia harga mahal baru dijual, itu yang dilarang. Tapi kalau dalam kasus yang tadi, dia itu menahan barangnya, ya, bukan dalam rangka ingin menunggu harga yang melangit gitu ya, tetapi harga yang memang sesuai dengan modal yang selama ini. Apalagi boleh dibilang saat ini memang permainan orang-orang besar ini terhadap harga-harga itu sangat luar biasa permainan mereka. Jadi kecuali kalau dia ini memang orang yang pemilik pabriknya kira-kira. Kalau penjual-penjual yang biasa ya, yang tidak akan mempengaruhi harga sama sekali dalam penimbunannya, itu tidak akan diharamkan. Tetapi
kalau orang membeli dalam jumlah yang sangat masif, yang ketika mereka tunggu itu memang akhirnya barang itu berpengaruh jadi naik, nah itu yang diharamkan. Kalau pedagang-pedagang kecil seperti itu ya nggak ngaruh. Gitu. Yang ini permainan-permainan orang-orang yang di atas yang akan mempengaruhi harga barang itu apabila ditahan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian Bu Nur Hasanah, pertanyaannya sudah dijawab oleh Ustadz. Kemudian bagi peserta yang ingin bertanya langsung juga silakan raise hand. Lanjut Ustadz ke pertanyaan ketiga dari Ibu Sumiati. Ustadz, kami ada usaha laundry, apakah termasuk al-mutafifin jika customer mereka melakukan pembayaran sistemnya pembulatan? Misalnya 19.400 menjadi 19.000. Tapi jika 19.600 dibulatkan menjadi 20.000. Meskipun sudah disepakati dengan customer di awal transaksi. Jadi dengan customer sudah ada kesepakatan Ustadz, tapi pembulatan gitu. Ya. Kalau sudah ada kesepakatan nggak ada masalah pembulatan itu. Tapi kalau yang ada kayak di Indomaret atau di beberapa toko itu kadang-kadang pembulatannya itu selisihnya itu dia kasih aja dengan apa namanya permen segala macam. Ya kalau tanpa persetujuan dari pembeli, keduanya itu termasuk mutafifin karena akumulasinya kan jadi banyak. Tetapi kalau sudah disepakati atau sudah diumumkan bahwa akan ada pembulatan bagi nominal sekian-sekian itu harus diumumkan kepada semua konsumen, mereka harusnya semuanya tahu, ya nggak ada masalah, itu berarti ridho dengan ridho, sama-sama ridho, tidak ada yang dicurangi. Ya. Tapi kalau tidak dikasih tahu, pokoknya kita saja secara sepihak membulatkan, itu kecurangan, karena akumulasinya kan akan banyak. Iya. Akumulasi. Dulu kan wartel juga begitu ya, bisnis wartel dulu. Sekian itu dibulatkan. Nah itu kalau yang menelpon wartel dulu banyak seperti itu tuh lumayan itu. Nah itu kecurangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, selanjutnya silakan kalau ada yang bertanya langsung. Ustadz, tadi dikatakan di awal ayat, di awal surat itu kan dikatakan al-mutafifin nih Ustaz. Kemudian menjadi fujar. Nah, apakah orang-orang yang mutafifin ini kan juga ada muslimnya Ustaz. Kemudian dia di fujar itu dibahas. Itu hubungannya bagaimana Ustadz? Dari mutafifin berubah menjadi fujar untuk orang-orang muslim, apakah berlaku Ustadz? Sedangkan dia bukan orang yang mendustakan hari pembalasan. Iya. Ini sebenarnya ayat ini memang kalau kita lihat ayat ini kan terkait dengan fenomena masyarakat Mekah dan Madinah yang saat itu memang masih kafir kalau sebab turunnya begitu konteksnya. Tetapi ayat Quran itu yang menjadi pedoman bukan sebab kasusnya, tetapi keumuman ayatnya. Latar belakang turunnya ayat, tetapi yang menjadi patokannya adalah umumnya redaksi ayat itu yang menyebutkan curang, ya mau curang itu si kafir, si orang yang beriman, ya tetap kena ancaman ini. Karena umumnya redaksinya begitu. Walaupun background turunnya ayat ini adalah orang-orang kafir saat itu. Nah, tentu ketika kita berbicara tentang kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang beriman, maka itu sebenarnya menunjukkan kalaupun mereka yakin dengan hari pembalasan, tetapi keyakinan kepada hari pembalasan itu keyakinan yang tidak sempurna. Artinya mereka lemah dalam keyakinannya kepada hari pembalasan itu. Karena kalau kuat nggak mungkin mereka curang. Nah, karena itulah para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang curang itu meskipun mereka adalah orang-orang yang beriman, maka mereka masuk dalam kategori pelaku dosa besar. Jadi penekanannya kepada itu. Bahwa berarti
Kalau orang yang Islam curang, berarti mereka melakukan dosa besar, bukan dosa kecil. Meskipun kecurangannya tadi adalah sesuatu yang sedikit, itu masuk dalam dalam kelompok dosa besar. Apalagi kalau curangnya banyak. Ya, curangnya dikit saja, mengurangi dikit saja sudah disebut dosa besar, apalagi yang banyak. Nah, maka fujar di sini berarti ya orang-orang yang melakukan dosa besar itu berarti masuk dalam kategori orang-orang yang fujar. Orang-orang jahat. Makanya kan ada orang-orang yang memang masuk ke dalam neraka itu kan orang-orang yang walaupun beriman itu kualitas imannya sangat sangat kecil gitu. Sampai mereka itu perlu masuk ke dalam neraka, bahkan beberapa kali Nabi memberikan syafaat, pertolongan masih ada aja yang tersisa gitu, tersisa diselamatin Nabi dari jumlah tertentu, masih ada lagi yang tersisa orang-orang yang beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa walaupun tidak masuk dalam kategori kafir, tapi mereka itu sudah layak disebut dengan fujar. Fujar itu sangat jahat. Gitu. Fujar itu disebut sangat jahat. Lawannya adalah abror. Makanya nanti di ayat berikutnya, pada pertemuan berikutnya, kalau berbicara tentang lawan dari fujar itu, kalla inna kitabal abror lafi illiyin. Nah, itu lawannya seperti itu. Pertanyaan. Tentu ya mereka akan masuk neraka tapi tidak abadi kalau mereka tidak bertobat. Walaupun orang beriman. Baik Ustadz. Pertanyaan terakhir mungkin Ustadz. Bagaimana upaya pada diri kita di tengah sekarang ini kan kecurangan itu sudah menjadi umum. Setiap banyak hal orang-orang melakukan kecurangan itu sudah menjadi kebiasaan. Bagaimana menjaga diri kita untuk bisa terhindar dari sikap-sikap curang, nih Ustaz? Ya, gampang sebenarnya. Ayatnya tadi yang sudah. Jadi kalau mau curang ingat ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Itu aja ingatkan. Ketika kita mau curang ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ketika kita mau curang wailun, kamu pasti celaka. Tadi yang saya ceritakan, yang tadi toko bangunan tadi terbakar, ternyata tanpa disengaja kami mencari informasi, ternyata tiba-tiba orang ngomongin, emang sombong tuh orang tuh, emang orang itu mulutnya itu loh, itu ada orang yang menceritain kepada kita. Artinya ternyata kecurangan kita itu akan berakibat kerugian kita di dunia sebelum di akhirat. Makanya jangan heran kalau kemudian kita tiba-tiba barang milik kita rusak, mobil kita rusak, kecelakaan, ya tiba-tiba kita mengalami musibah-musibah. Itu salah satu bentuk dari wailun. Salah satu bentuk dari wailun. Nah, dan kalau kita mengalami itu berarti kita masih bagus lah. Kalau kita curang lalu dihukum begitu. Yang lebih buruk lagi adalah kok kita curang kok makin kaya gitu. Kok kita curang hidup kita makin sejahtera. Itu yang justru masalah. Itulah masalah yang lebih besar sebenarnya. Jadi kalau kita masih dianggap oleh Allah, itu biasanya kalau kita melakukan kecurangan, kita akan mendapatkan kecurangan dari orang lain. Itu otomatis. Nah, itu kalau kita sambung ya, kadang-kadang kan kita melihat kok dia orang baik ya. Kok orang baik dia kena musibah ya. Oh, mungkin kamu kenalannya sekarang pas dia jadi orang baik. Kamu nggak tahu ya siapa dia dulu. Sehingga kamu mempertanyakan keadilan Allah. Kok orang sebaik itu ya kena musibah berat ya gitu. Ya karena kamu kenalnya dia sudah jadi orang baik. Masa lalunya kamu kan nggak tahu. Sehingga kita seringkali menduga Allah itu nggak sayang, nggak adil. Kok orang sebaik dia itu terkena musibah. Padahal kalau kita lihat perjalanan dia dulu dengan sekarang, maka kita mengatakan maha adil Allah. Jadi setiap kecurangan akan merugikan kita. Kalau tidak sekarang di dunia, pasti di akhirat. Itu aja udah. Ngambil duit orang, duit kita akan hilang. Saya ulang lagi. Ngambil duit orang, duit kita akan hilang. Entah bagaimana caranya, duit kita hilang itu bagi Allah mudah sekali. Mungkin itu cara Allah membersihkan harta-harta yang tidak berkah ya Ustadz ya, dengan kebakaran, dengan kehilangan gitu ya Ustadz.
Ya, tapi kalau itu harta orang lain kan nggak cukup itu cuma dibersihkan dengan itu. Karena tetap saja dia akan menuntut di akhirat. Sudah kita di dunia celaka, di akhirat pun masih dituntut. Coba bayangkan itu. Ya. Ini ada satu lagi yang baru masuk pertanyaan. Boleh ya Ustadz? Silakan satu lagi ya. Ya, dari Bu Reva. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Bagaimana jika misalkan kita diamanahkan buat belanja barang atau mengolah dana sosial? Lalu kita menghargai jasa diri kita dengan mengambil sebagian dari dana tersebut, misalnya untuk bensin, makan, gitu. Apakah ini termasuk kecurangan juga, Ustadz? Iya. Ya, harus disampaikan kepada orang-orang yang kita ambil dananya itu bahwa sekian persen untuk pengelola lah. Karena memang di dalam ayat tentang zakat itu kan memang ada bagian daripada amil namanya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Sungguhnya uang zakat itu, uang sedekah itu untuk orang-orang fakir miskin wal 'amilin. Amil ini pengelola, tapi pengelola yang profesional. Bukan pengelola yang sifatnya temporal gitu. Ya, kalau sekarang itu mungkin lembaga dia. Ya, lembaga zakat seperti kalau dulu PKPU, dompet duafa, ya, itu kan mereka pengelola, maka mereka mendapatkan dari zakat itu hak dari uang yang dikelola itu. Tapi kalau kita sifatnya sekedar insidental gitu ya, bukan sebuah lembaga, ya tidak berhak lah kita. Karena di situ amil itu berarti profesional ya. Profesional. Kalau tidak profesional itu bukan sebuah profesi, hanya sekedar ya sukarela saja, itu tidak berhak. Dia harus menjadi sebuah profesi yang memang diseriusi, baru dia mendapatkan hak itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya Ustadz ada yang mengumpulkan dana buat sumbangan bencana misalnya Ustadz, mungkin dia harus belanja dan segala macam, membutuhkan transportasi, itu nggak boleh ngambil ya Ustadz ya? Ya, kecuali dia lembaga resmi ya. Kalau lembaga resmi kan mereka masuk dalam kelompok wal amilin. Oh. Jadi Ya. profesional. Kalau dia bukan seorang yang profesional, hanya sekedar ya membantu saja sukarela, bukan sebagai seorang pekerja. Jadi dia maksudnya Ya, pekerja sosial. Berarti ya. dia sudah jelas hak dan kewajibannya. Ya. Bukan sifatnya yang tiba-tiba gitu. Ya. Tapi memang dia sudah melembaga. Itu mereka boleh mengambil itu. Ya. Ya. Tapi kalau sekedar sifatnya sporadis gitu ya. Ya, Ustaz. Nah, itu nggak boleh mereka mengambil itu. Kan sering kejadian Ustaz, misalnya ada bencana, kita setiap masjid atau konteks itu mengumpulkan dana dari masyarakat gitu. Jadi ini juga mungkin jadi masukan juga buat kita di lingkungan gitu, karena ternyata kalau bukan amil berarti itu tidak boleh mengambil ya Ustadz ya. Iya, tidak boleh karena kalau yang menyumbang tahu aja mereka pasti nggak ridho, nggak mau saya gitu. Nah, karena mestinya itu bagian dari amal solehnya sukarelawan ini mestinya. Baik. Mestinya itu adalah amal soleh dari sukarelawan. Baik. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Ini juga mungkin jadi catatan ya bagi kita semua, karena selama ini mungkin menjadi hal yang biasa untuk mengambil sebagian dana sumbangan untuk keperluan untuk persiapan dari sumbangan itu sendiri. Dan sudah semua pertanyaan dijawab oleh Ustadz. Dengan ini berakhir kajian kita sore hari ini. Mohon dipimpin doa Ustadz buat kita semua dan juga saudara-saudara kita yang belum bisa di sini, yang mungkin sedang sakit. Tafadhol Ustadz.
Baik, terima kasih Ibu. Mari kita tengadakan tangan semuanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa auladana wa banatina wa ikhwanina wa akhawatina wa ajdadina wa jaddatina wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma akrimna wa la tuhinna, a'tina wa la tahrimna. Irda 'anna warda 'anna ya rabbal alamin. Akrimna wa la tuhinna. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa salbi ba'dal ata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa jazakillah, mohon izin ya. Terima kasih, Ustaz. Afwan baru gabung. Allah khair. Alhamdulillah, Ustaz Ambar sudah bergabung. Alhamdulillah. Kita sudah di penghujung acara, Ustazah. Terima kasih banyak kepada para peserta semua yang sudah bergabung di link kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua menambah ilmu kita dan juga menjadi amal soleh bagi kita, dan mudah-mudahan juga kita semua Allah beri kesehatan, ya, keluarga kita juga Allah beri kesehatan, dan insya Allah kita akan mengikuti lagi kajian dengan Ustadz pada bulan depan, ya, bulan insya Allah. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita sama-sama membacakan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu bulan depan pada kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.